Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebagai umat pemenang kita percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Dan biarlah memasuki hari yang baru kita mau memuji menyembah Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita, kita satukan hati kita. Kita akan mulai dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan kami untuk menikmati segala berkat-Mu di hari yang baru. Oleh sebab itu kami mau datang, memuji menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing ya Allah. Kami berdoa biar kiranya kuasa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh haleluya Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat-Nya yang selalu baru setiap hari.
Tuhan, biarlah kiranya Tuhan apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan sekarang tiba saatnya kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita, dan saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Biar kiranya Tuhan disenangkan dengan seluruh pujian penyembahan kita. Mari sekarang saatnya kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara firman Tuhan yang diambil dari kisah kehidupan Daud. Saya akan sampaikan dulu latar belakangnya sedikit sebelum kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi inti pembahasan kita pada hari ini. Saudara-saudara, perikop di dalam 1 Samuel 30 ada kisah yang dituliskan tentang Daud di kota Ziklag. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu ketika Daud dan pasukannya pergi berperang, dan seluruh keluarga mereka, anak dan istri mereka tempatkan di satu tempat di satu kota yang namanya Ziklag. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika mereka pulang dari pertempuran, dari medan perang, mereka terkejut karena kota Ziklag telah dihancurkan oleh musuh, yaitu bangsa Amalek. Istri dan anak-anak mereka, maksud saya, ditawan, tetapi tidak dibunuh, saudara-saudara. Tetapi itu menimbulkan kepedihan yang luar biasa, baik buat Daud sendiri, termasuk juga buat seluruh pasukannya atau pengikutnya. Namun yang menjadi masalah adalah, saudara, ketika Daud sendiri sedang dalam keadaan bersedih hati karena istri dan anak-anaknya ditawan, para prajuritnya, para pengikutnya justru menyalahkan Daud. Seakan-akan mengatakan Daudlah yang menjadi penyebab sehingga akhirnya istri dan anak-anak mereka semua tertawan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka ingin melempari Daud dengan batu sampai mati tentu saja untuk menghukum Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang sangat terjepit seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Daud? Mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel 30 ayat ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, buat kita semua belajar dari hidup Daud pada hari ini. 1 Samuel 30 ayat ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi pelajaran buat kita. Ketika Daud sendiri sedang bersedih hati, dia sendiri sedang dalam keadaan terjepit, justru saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasukannya ingin melempari dia dengan batu, menyalahkan dia, menghakimi dia, dan saudara-saudara betapa tentu Daud menanggung beban yang lebih berat lagi, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi satu hal yang menjadi pelajaran buat kita hari ini adalah ketika kondisi itu terjadi, firman Tuhan berbicara menunjukkan kepada kita keteladanan dari Daud. Dikatakan firman Tuhan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, dalam kondisi sedih dan terjepit seperti itu, Daud justru menguatkan kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi situasi hidup yang menjepit keadaan hidup kita sehingga keadaan kita merasa seperti tidak ada jalan keluar lagi, atau barangkali saudara menghadapi beban yang terasa sangat memberatkan hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Jangan putus asa, jangan putus harapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita justru menguatkan kepercayaan kita kepada Daud. Saudara-saudara, kalau saudara baca kisah selanjutnya, ayat selanjutnya maksud saya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, pada akhirnya Daud berhasil memulihkan keadaannya. Istri dan anak-anaknya, juga termasuk istri dan seluruh anak-anak dari pengikutnya, ternyata dipulihkan, diselamatkan secara utuh oleh karena pertolongan Tuhan.
Semua dimulai dari hati Daud yang luar biasa. Ketika kondisi yang sepertinya tiada harapan itu, ketika musuh yaitu bangsa Amalek menawan anak dan istri mereka, saudara-saudara, Daud justru menaikkan kepercayaannya kepada Tuhan semakin lebih tinggi lagi. Sehingga akhirnya Tuhan berkenan kepada Daud dan menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, mungkin situasi hari-hari ini sedang berat buat kehidupan saudara. Apa langkah yang akan saudara ambil? Saya berharap saudara mengambil langkah seperti Daud. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru kita semakin mencari Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak jalan keluar yang tidak pernah kita dapat bayangkan dan pikirkan. Tuhan siapkan buat kita. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang melampaui akal kita, yang Tuhan sedang persiapkan untuk menolong kita. Tuhan sedang menunggu setiap hati untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, terkadang Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita, justru supaya kita, Tuhan perhatikan supaya kita menguatkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan pada hari-hari ini. Saudara-saudara, ciri orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, yang pertama adalah dia semakin mempercayai Tuhan tanpa adanya kebimbangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus, ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu, janganlah kita mendua hati dan jangan bimbang. Orang yang bimbang, Tuhan tidak akan memberikan apa-apa kepadanya. Saudara-saudara, mari ketika kondisi dalam keadaan berat, seberat apapun, kuatkan iman saudara dengan bukti bahwa saudara tidak bimbang. Saudara percaya teguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan tanpa kebimbangan. Percayalah Tuhan, percayailah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada kekuatan dan pengertianmu sendiri. Itulah nasihat firman Tuhan buat kita. Lalu ciri yang kedua, orang yang menguatkan hati kepada Tuhan adalah percaya jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan, mari kita lakukan. Mungkin kadang-kadang secara akal manusia kita belum bisa menerimanya. Tetapi saudara-saudara yang pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan kita seringkali kita anggap baik, tetapi ujungnya adalah menuju maut atau buntu atau kesalahan. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jangan bimbang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari seperti Daud, apapun situasi dan keadaan hidup saudara, percayai Tuhan dengan segenap hatimu. Justru kuatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tingkatkan iman kita kepada Tuhan, tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat hari-hari ini jika sedang mengalami tekanan kehidupan. Saya yakin dan percaya pada akhirnya yang terbaik Tuhan akan berikan buat kita. Tuhan tidak mau kita bimbang dan Tuhan mau kita mempercayai jalannya. Itulah bukti, itulah ciri orang yang mau mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat buat kita semua, membangun iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat jadikan semua. Oh Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang
melihat semua doa-doa kami akan Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, apabila hari-hari ini kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, mari Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau nyata, pertolongan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau yang akan beri kekuatan kepada kami untuk menghadapi semuanya itu. Dan kami percaya tiba waktu-Mu yang terbaik Tuhan, Engkau akan jawab semuanya melebihi doa-doa kami Bapa. Engkau lebih tahu yang terbaik buat hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami pengharapan yang baru Bapa. Beri kami damai dan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua yang sedang bergumul dengan masalah pergumulan, persoalan dalam hidup kami, baik itu masalah kesehatan kami, Tuhan mari Kau jamah, sembuhkan Bapa. Baik itu masalah ya Tuhan keuangan, pekerjaan, usaha kami, Tuhan mari Tuhan buka jalan buat setiap jalan yang tertutup, usaha dan pekerjaan yang tertutup. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat kami semua mungkin yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Tuhan berkati, berikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap kekurangan di dalam rumah tangga keluarga kami Tuhan, mari Tuhan yang akan mencukupinya. Beri kepada kami hikmat untuk kami dapat mengelola keuangan kami dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang bergumul juga dengan masalah keluarga kami. Tuhan berkati setiap ya Tuhan Yesus perselisihan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan yang akan berikan pemulihan dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya nyata kuasa-Mu, mujizat-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya juga setiap anak-anak muda Tuhan berkati. Setiap mereka yang bergumul dengan pasangan hidup dan juga keturunan, Tuhan juga berkati dengan pasangan hidup dan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum percaya. Tuhan jamah hati mereka agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Kami boleh diluputkan dari mara bahaya, kami boleh dilepaskan dari setiap malapetaka Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu tercurah atas kami sepanjang hari ini Bapa. Berkat damai sukacita-Mu juga menyertai hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, biar kiranya pemulihan boleh terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, berkati juga dunia ini Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang kita boleh mengangkat tangan kita dan bukalah hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Mari yang percaya boleh berkata amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat pemenang, terima kasih masih bersama kami dalam program Worship in Morning ini. Kiranya hari ini Tuhan memberkati dan memberi kekuatan serta selalu penuh dengan sukacita. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.